Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Sarkup Indonesia Barokah, Sarkup di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya di channel Macan Abang. Kali ini saya berada di Mantuk, Lamongan. Saya berada di sebuah lokasi tempat petilasan dari Mbah Sedo Margi. Lokasinya berada di dekat jalan utama Mantup ya. Kalau dari arah timur ketemu perempatan Mantup itu langsung lurus saja ke barat kalau nggak saya. Jadi nggak belok ke kiri dan ke kanan, lurus saja. Nanti bisa mengikuti jalan eh, kecil ya yang sudah dicor itu di depan situ. Arahnya nanti nyampe nya ke sini dari sana. Nah, langsung ke sini. Dan tempat parkirnya ada di sebelah situ. Lokasinya cukup nyaman di sini karena pepohonannya juga cukup rindang di antara dari pohon jati dan juga beberapa pohon yang lain ini. Eh, Kali ini saya sudah berada di tangga masuk menuju ke makam Panembahan Sedo Margi ya, atau makom ya, bisa disebut makom ya, bukan makam karena di sini adalah petilasannya dari eh, Panembahan Sedo Margi. Di depan terlihat masih dalam proses pembangunan, mungkin untuk musola ya. Baik, ikuti saya untuk penelusuran ke dalam menuju makom ya, makom dari Mbak Panembahan Sedo Margi. Kita naik ke atas dulu. Sangat rimbun sekali di sini pohon-pohonnya. Benar-benar nyaman tempatnya di sini. Di sebelah sana ada kamar kecil ya. Kamar kecil ya, untuk yang jika ingin ke kamar mandi ya. Lokasi ini berada di area perhutani. Area perhutani. Terlihat di depan itu pohon jati sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Baik, kita naik ke atas dulur. Di sini bisa kita lihat ada tertulis makom Mbah Sedo Margi ya, di gapura masuk dari bawah menuju ke atas. Ya, ini adalah cungkup dari makam makom ya, makom Mbah Sedo Margi. Untuk lokasi pelatarannya juga cukup nyaman karena sudah dipaving semua ini. Di sini juga terdapat beberapa makam yang ini dicungkup nih. Ini ada beberapa makam, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sebelah sana 1, 2. Masih belum tahu ini makam dari siapa beliau yang dimakamkan di sini. Di depan masih terdapat hamparan hutan jati ya, hamparan pohon jati sampai ke sana. Sangat teduh tempatnya, sangat teduh. Baik sedulur, ini kita akan masuk ke dalam menuju makom dari Mbah Sedo Margi ya. Di sebelah kiri dari cungkup utama Mbah Sedo Margi juga terdapat satu makam. Sebelah situ
uh, masih belum tahu juga itu makam siapa ya. Sini tertulis makam Mbah Wali Pangeran Sedomargi Mantuk. Akan coba masuk. Assalamualaikum. Ya, sedulur, ini adalah lokasi Cungkup Utama. Di dalam Cungkup Utama, makom dari Mbah Sedomargi. Di sini adalah makom beliau, Mbah Sedomargi, ya. Dan di sampingnya sini juga ada satu makom lagi ya. Sebetulnya mungkin ini adalah makom dari istri beliau, istri Mbah Sedomargi. Masih terlihat di sini ada taburan bunga yang kering, dan ini kayaknya masih segar, ini masih segar. Juga di sebelah timurnya ini juga di makom dari Mbah Sedomargi. Kenapa di sini disebut sebagai makom ya, bukan pasarean atau makam dari Mbah Sedomargi ya? Karena wakilah beliau Mbah Sedomargi wafat di Panarukan ya, wafat di Panarukan, mungkin daerah Probolinggo ya. Ketika beliau sedang menjalankan ekspedisi dakwah menuju ke Lombok ya, untuk meneruskan ekspedisi dari ayahanda beliau, yaitu Raden Zainal Abidin atau Sunan Dalem Wetan atau Sunan Giri kedua. Jadi ketika dalam perjalanannya beliau wafat di Panarukan ya, daerah Probolinggo. Karena itulah ketika beliau wafat dan kemudian kedudukan di Giri Kedaton digantikan oleh adik beliau yang bernama Raden Fatih Alimuddin, atau yang lebih dikenal dengan Fatihan ya, Raden Fatihan. Ketika beliau wafat di Panarukan, jasad beliau dibawa pulang ke Giri Kedaton atas perintah dari putra beliau yang memerintahkan untuk membawa jasad dari ayahanda beliau, yaitu Mbah Sedomargi, untuk dibawa ke Giri Kedaton. Dan kemudian gelar nama Sedomargi itu diberikan ketika beliau sudah wafat, karena gelar itu diberikan kepada beliau sebagai pertanda bahwa beliau wafat di perjalanan. Karena itu diberikan gelar Sedo Ing Margi atau Sedomargi ya. Oh iya, putra beliau yang memerintahkan untuk membawa jasad Mbah Sedomargi adalah Pangeran Trenggono ya. Jadi bukan Sultan Trenggono ya, bukan Sultan Trenggono, akan tetapi ada kesamaan nama, yaitu Pangeran Trenggono. Lalu kenapa di sini ada makom beliau di Mantuk? Wakilah beliau dulu pernah
menjalankan ekspedisi dakwah, dan juga ekspedisi dakwah beliau itu meneruskan dari ekspedisi dakwah yang diperintah atau yang dipimpin pertama kali oleh Sunan Giri, yaitu ekspedisi untuk dakwah Islam serta ekspedisi untuk menutup Masetran atau tempat sanggar Pamujan, dan menggantikan orang-orang yang dulu melakukan pemujaan diganti dengan keislaman. Jadi ketika warga sudah bisa diislamkan semuanya, kemudian pasetran tersebut atau tempat sanggar pemujaan tersebut barulah ditutup. Begitu juga ketika beliau di sini juga begitu. Jadi perjuangan beliau semasa di Mantub dulu, beliau menutup pasetran yang ada di Mantub ya, yang ada di Mantub, dan mengislamkan warga yang ada di seputaran atau di wilayah seputaran tempat sanggar Pamujan atau pasetran tersebut berada. Yang tentunya di daerah Mantub sendiri juga sangat banyak tempat-tempat pemujaan atau tempat-tempat pasetran yang memang di sini dulu peradaban untuk agama Kasyaiwan dan Kasokatan hampir menyeluruh ya berada di daerah Lamongan. Karena peradaban pertama ketika kerajaan yang ada di sini adalah dari kerajaan Sang Prabu Erlangga ya. Jadi karena itulah makom beliau ada di sini, karena dari perjuangan beliau dulu pernah melakukan ekspedisi dakwah di Mantub ini. Akan tetapi beliau tidak sedo atau tidak meninggal di Mantub sini. Jadi atas keniatan atau atas niat dari santri-santri beliau yang ada di sini, dibentuklah suatu makom sebagai tanda penghormatan bahwa beliau dulu itu pernah di sini, dan juga bagi para santri itu dengan adanya makom beliau dibuatkan di sini agar bisa merasa lebih dekat batiniah mereka kepada guru beliau Mbah Seto Margi, karena beliau sudah wafat. Karena itulah disebut sebagai makom. Jadi kemungkinan di belakang ini adalah di antara beberapa santri-santri beliau dulu yang ada di sini, yang kemudian ketika para santri beliau ini mengetahui bahwa junjungan mereka itu sudah wafat, maka dibuatlah suatu makom yang berbentuk seperti makam untuk mendekatkan hati, mendekatkan batiniah mereka kepada sang guru, dan juga sebagai petanda bahwa sang guru pernah berada di sini. Oke, sedulur, sebetulnya sebelum Mbah Seto Margi sendiri di sini juga sudah ada ulama yang dulu juga ikut ekspedisi Giri Kedaton. Di masa Giri Kedaton atau di masa ekspedisi Giri Kedaton yang pertama ya. Di antara salah satunya yang ada di desa Kedung Anyar. Beliau adalah putra dari Syekh Ahmad Damian yang ada di Desa Miru, Kedamaian, Gresik ya. Untuk Syekh Ahmad Damian sendiri adalah putra dari Syekh Abdurrahman, paman dari Sunan Giri, yang makamnya ada di Gunung Petukangan Gresik. Gunung Petukangan Gresik yang berada satu lokasi dengan
makam Putri Campah. Jadi ketika itu diperintahkanlah oleh Mbah Sunan Giri, putra dari Syekh Ahmad Damian itu untuk memimpin ekspedisi pengislaman dan ekspedisi penutupan Pasetran atau tempat sangkar pemujaan yang ada di Lamongan, beserta dengan 9 orang santri beliau. Jadi ketika putra Mbah Ahmad Damian itu diperintahkan oleh Mbah Sunan Giri, beliau didampingi oleh 9 santri dari Sunan Giri untuk membantu perjuangan ekspedisi beliau. Jadi terdapat beberapa makam yang ada di daerah seputaran Mantub Lamongan ini yang dulu adalah santri-santri dari Sunan Giri yang berjumlah 9 orang yang mengikuti atau mendampingi putra dari Syekh Ahmad Damian yang ada di desa Kedung Anyar, Pelang ya, Kedung Anyar, Pelang, Lamongan. Jadi ketika beliau berdakwah di daerah Lamongan, kemudian disusulah juga Mbah Sedo Margi yang juga melakukan ekspedisi dakwah Islamiyah dan penutupan Pasetran yang ada di Mantub dan sekitarnya. Baik rekan-rekan, itu sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa sedikit banyak bermanfaat bagi rekan-rekan semua tentang keberadaan makam Mbah Sedo tentang keberadaan makom Mbah Sedo Margi yang ada di Mantub Lamongan. Bagi rekan-rekan yang masih belum pernah berziarah ke sini, dipersilakan. Tempatnya sangat sejuk sekali di sini karena berada di atas bukit ya, berada di atas bukit, cukup tinggi juga lokasinya dan juga sangat teduh di sini karena pohonnya sangat rimbun, juga lingkupnya cukup luas juga, jadi cukup nyaman buat para peziarah, sedulur yang ingin berziarah ke sini. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua. Sekian dari saya. Tetap dukung channel saya di channel Macan Abang agar channel ini tetap bisa eksis untuk saling berbagi informasi kepada rekan-rekan tentang keberadaan para aulia Allah, baik yang masyhur ataupun yang mastur, agar bisa diketahui oleh masyarakat secara umum, sehingga bisa menambah sedikit banyak untuk informasi keberadaan makam para aulia tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Sarkup Indonesia. Salam satu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.